Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akrab disapa dengan Gus Dur adalah tokoh muslim serta Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia merupakan seorang tokoh yang pro kepada Islam, terutama jika menyangkut perihal konflik Palestina dengan Israel. Namun segelintir orang tidak tahu akan fakta siapa Gus Dur. Pada pembahasan kali ini, Mimin suguhkan data dan faktanya. Simak dan dengarkan baik-baik. Dari sejumlah upaya dan perjuangan Gus Dur dalam mendamaikan Palestina dan Israel, dapat dikatakan bahwa jauh sebelum ia menjadi Presiden RI, Gus Dur sudah melakukan diplomasi dengan Israel secara langsung. Perbedaannya, ketika masih menjadi aktivis perdamaian dan Ketua Umum PBNU, Gus Dur melakukan upaya tersebut melalui jalur diplomasi kultural. Sedangkan ketika ia menjadi Presiden RI, diplomasi dilakukan secara government to government. Pada tahun 1994, Gus Dur pernah diundang secara langsung oleh Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan Yordania. Saat itu, Israel berencana mencaplok wilayah tepi barat yang sudah banyak pemukiman Yahudi, terutama di Yeriko dan lembah Yordania. Kisah diundangnya Gus Dur oleh Yitzhak Rabin itu ditulis oleh Johan Effendi dalam Damai Bersama Gus Dur 2010. Johan Effendi, Menteri Sekretaris Negara era Gus Dur, menceritakan bagaimana Gus Dur menangkap hasrat damai dari orang-orang Israel, tidak peduli latar belakangnya. Saat itu Gus Dur bertemu dengan orang Yahudi, Arab, Muslim, dan Kristen. Ia merasakan hal yang sama akan keinginan damai. Gus Dur bukan tidak tahu bagaimana penderitaan rakyat Palestina. Ia paham betul konflik yang terjadi di sana. Justru karena hal itulah, pada saat ia menjadi presiden, Gus Dur mewacanakan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Gagasan Gus Dur sederhana, Indonesia tidak mungkin bisa berperan dalam perdamaian Palestina dan Israel jika tidak menjalin hubungan diplomatik dengan keduanya. Selain itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Gus Dur punya kepentingan taktis. Gus Dur memiliki dua alasan mengapa ia ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Pertama, Gus Dur ingin memastikan kapitalis George Soros yang keturunan Yahudi tidak mengacaukan pasar modal. Kedua, ingin meningkatkan posisi tawar Indonesia di Timur Tengah. Sebab selama itu, Timur Tengah tidak pernah membantu Indonesia menghadapi krisis. Sejarah mencatat Palestina merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia saat pertama kali diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 saat umat Islam di seluruh dunia sedang menjalankan puasa Ramadan. Upaya bangsa Indonesia untuk mendapatkan dukungan negara-negara di dunia bukan tanpa perjuangan, karena para pendiri bangsa, terutama para kiai dari kalangan pesantren, mengenal dan berhubungan baik dengan negara-negara di Timur Tengah sebagai sesama negara mayoritas Muslim kala itu. Nah, jadi begitulah cara Gus Dur menolong warga Palestina. Setelah ia dilengsarkan dari tahta kepresidenan, sebagian orang mulai mengerti apa yang dilakukan Gus Dur. Meskipun Gus Dur merupakan ketua Yayasan Shimon Peres dan orang-orang memandang Gus Dur memiliki kedekatan dengan Zionis. Faktanya Gus Dur adalah orang baik, tidak seperti pandangan orang di luar sana. Dari berbagai artikel dan website banyak mengisahkan bahwa Gus Dur merupakan seorang wali Allah yang tersembunyi. Bahkan ada berbagai karomah beliau yang dituturkan sebagian orang.